Mau direkod kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili dari kelompok 1 akan membuka presentasi tentang teknik supervisi pendidikan secara kelompok. Kelompok 1 ini terdiri dari saya, Alvin Fahmi Adini, kemudian ada Arumia Fairuz, kemudian ada Beatrice Alvira, ada Betty Steve, ada Huri Wardah, ada Dharma Teja, dan yang terakhir ada Desi Fitri. Pembahasan dari kelompok 1 ini yang pertama tentang pengertian supervisi kelompok. Kemudian yang kedua ada macam-macam teknik supervisi kelompok. Yang ketiga ada implementasi teknik supervisi kelompok. Baik, tentang pengertian supervisi kelompok akan dilanjutkan dengan Mbak Betty Steve. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi kelompok. Next. Teknik supervisi kelompok merupakan teknik supervisi yang dilaksanakan oleh supervisor dalam pembinaan guru secara bersama dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Jadi di sini mereka yang dalam satu kelompok merupakan guru yang diduga mempunyai masalah-masalah atau kelemahan atau kebutuhan-kebutuhan yang sama. Sehingga mereka ini dikumpulkan menjadi satu, lalu diberikan arahan sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi oleh mereka. Nah, untuk teknik supervisi kelompok ini meliputi rapat guru, tukar pengalaman, lokaria, diskusi panel, seminar, pertemuan, orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggara, lalu simposium, serta demonstrasi mengajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam teknik supervisi kelompok. Nah, untuk macam-macam teknik supervisi kelompok ini, menurut Sahertian tahun 2010, ada beberapa macam, antara lain yaitu yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Nah, untuk pertemuan orientasi bagi guru baru ini dilaksanakan oleh supervisor kepada guru baru yang ada dalam sekolah tersebut untuk memberi gambaran bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah ada. Maksud dari pertemuan ini dimaksudkan agar si guru baru tersebut mengetahui bagaimana tipe-tipe model pembelajaran serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua ada rapat guru. Nah, rapat guru ini dilakukan oleh sesama guru untuk menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam proses belajar mengajar setelah adanya kegiatan supervisi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada studi kelompok antar guru. Nah, studi kelompok antar guru ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan rapat antar guru, akan tetapi dengan studi kelompok antar guru ini semua guru memiliki posisi yang sejajar dan diawasi oleh seorang supervisor untuk melakukan studinya dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada juga diskusi. Nah, bentuk dari diskusi ini adalah bentuk upaya dari supervisor untuk lebih mendekatkan diri kepada guru-guru yang akan melakukan atau telah melakukan kegiatan supervisi. Tujuan dari diskusi ini adalah agar permasalahan yang terdapat dalam proses pendidikan tersebut atau pembelajarannya bisa lebih teratasi dengan pendekatan yang lebih dalam antar supervisor dan guru-guru tersebut. Kemudian ada juga workshop. Nah, workshop ini sendiri dalam prosesnya seorang supervisor bertindak sebagai fasilitator, dalam artian supervisor ini akan memberikan arahan-arahan kepada guru-guru yang dikumpulkan menjadi satu dalam proses workshop tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan macam-macam teknik supervisi kelompok. Itu ada tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Itu adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru antar guru itu saling tukar-menukar pengalaman, saling memberi dan menerima, saling belajar satu sama lainnya untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru yang bermanfaat untuk tugas mereka. Jadi semisal ada guru yang habis saja mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kemampuan mengajar. Nah, misal seperti pelatihan cara membuat silabus atau cara membuat RPP. Nah, nanti guru yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut berbagi pengalaman kepada guru yang belum mendapatkan pelatihan tersebut. Jadi diharapkan guru yang belum mendapatkan pelatihan itu mendapatkan pengalaman baru. Kemudian melalui program tukar-menukar pengalaman ini, pengawas sekolah dan kepala sekolah juga akan mendapatkan pengetahuan dan dapat menyusun program baru yang berkaitan dengan pengalaman yang baru dipertukarkan. Kemudian selanjutnya ada diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu problem. Jadi jadi ada perkumpulan partisipan dan akan dikasihkan suatu problem untuk dipecahkan problem tersebut. Nah, peserta yang biasanya terlibat dalam diskusi panel ini terdiri dari panelis, yaitu orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan. Kemudian ada moderator. Moderator ini bertugas untuk mengarahkan. Ada expert, itu tenaga ahli atau manusia sumber. Kemudian ada penyangga atau penanya. Dan yang terakhir ada pendengar. Nah, nanti diskusi panel ini diselenggarakan sesuai dengan arahan dari moderator. Nah, nanti moderator menghantarkan problem secara bertahap, satu demi satu, kemudian setiap problem itu dibahas dan diambil kesimpulan sementara. Nah, setelah itu moderator menyerahkan problem baru untuk didiskusikan dan seterusnya. Nah, pada akhirnya moderator merumuskan pokok-pokok diskusi yang akan dibahas bersama dengan kelompok seluruhnya. Selanjutnya ada seminar. Seminar adalah Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Next slide. Yaitu tentang implementasi teknik supervisi kelompok. Lanjut. Menurut Suharman, seseorang akan berkembang dalam pekerjaannya apabila ia diberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya. Diberi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bertindak dan bekerja atas dasar keputusan rasional yang dibuatnya sendiri. Sehingga individu akan mendapat kesempatan yang banyak dalam mengembangkan potensinya. Berdasar pada konsep ini, dikembangkanlah implementasi dari supervisi pendidikan dengan kegiatan kelompok melalui wadah-wadah pembinaan profesional seperti kelompok kerja pendidik sekolah, dan kelompok kerja kepala sekolah yang tergabung dalam gugus sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut kepada teman saya. Silakan.
Selanjutnya, menurut Darwis tahun 2016, implementasi dari kegiatan supervisi pendidikan dengan teknik kelompok yang dilakukan di SD Negeri 10 Suromuncar, Kecamatan Ujan Mas, difokuskan pada pengembangan evaluasi pembelajaran. Teknik supervisi kelompok dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap pertama ada tahap pemberian konsep, yang kedua ada tahap observasi dan pelatihan, dan tahap ketiga ada tahap evaluasi dan problem solving. Sementara menurut Ismuhat tahun 2019, sebagian besar guru di salah satu sekolah dasar belum memahami secara utuh tentang prinsip dan langkah-langkah dalam menyusun RPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar proses. Meskipun telah mengikuti pelatihan tentang pengembangan RPP sebagai usaha dalam mengatasi masalah tersebut, maka pihak sekolah mengadakan supervisi dengan teknik kelompok melalui workshop atau lokakarya yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan atau perwakilan komite. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.